Box to Box Media Network. Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari salah satu follower saya yang ngirim DM ya, @Mirza_Yuda_Pratama. Oke, jadi Mas Mirza ini bertanya, "Halo Bang, selamat pagi. Mau tanya-tanya terkait podcast pengembangan diri. Saya termasuk mendengar baru podcastnya. Menarik membahas mengenai pengembangan diri. Saya lagi fokus pada self-efficacy. Self-efficacy juga bagian dari pengembangan diri seseorang. Nah, apakah self-efficacy ini bisa ditingkatkan atau memang bisa dikatakan tidak bisa ditingkatkan? Terima kasih." Oke, jadi pertanyaannya terkait self-efficacy ya. Self-efficacy adalah keyakinan kita akan kemampuan kita untuk menghadapi suatu hal seperti itu ya. Jadi kita yakin kita mampu, nah itu berarti kita punya self-efficacy yang bagus. Kalau kita merasa kita nggak mampu, kita percaya bahwa kita nggak mampu, nah itu berarti kita memiliki self-efficacy yang kurang bagus kayak gitu. Nah, ini penting banget untuk bisa kita mencapai sukses kayak gitu ya. Karena kalau kita nggak punya self-efficacy yang bagus, itu akhirnya membuat kita tidak take action secara optimal gitu. Bayangin kalau kita misalnya mau public speaking, tapi dalam pikiran kita atau dari diri kita merasa bahwa, saya nggak bisa public speaking, saya orangnya malu. Nah, ketika kita merasakan tersebut, yang terjadi adalah, ya kita nggak akan public speaking dengan optimal. Kita malu-malu, kita nggak pede, dan itu akan terpancar dari perilaku kita, akan terpancar dari performa kita. Nah, maka dari itu penting nih untuk kita bisa meningkatkan self-efficacy atau keyakinan diri kita terhadap kemampuan kita atau kompetensi kita untuk menghadapi suatu hal. Dan self-efficacy sendiri ini dulu saya pelajari ketika saya kuliah psikologi dulu ya. Jadi saya kuliah psikologi di salah satu universitas swasta di Surabaya dulu. Dan di situ saya juga menarik banget ketika dosen saya mengajar tentang self-efficacy, di mana ada satu profesor namanya Albert Bandura, ya Albert Bandura kalau nggak salah, teman-teman bisa cek juga di Google gitu. Dia membuat satu eksperimen, namanya eksperimen Bobodol, ya. Jadi dia memberikan boneka gitu ya, boneka mainan seperti itu, yang kalau misalnya kita dorong atau kita pukul, nanti dia akan kembali berdiri lagi kayak gitu ya. Coba search di Google aja. Dan di situ dia membuat eksperimen seperti ini. Jadi akan ada anak kecil yang ditaruh di dalam sebuah ruangan bersama boneka tadi, Bobodol tadi. Dan sebelum dia ditaruh di ruangan tersebut, dia sebelum masuk diperlihatkan gitu ya, perilaku dari seseorang yang cenderung agresif. Jadi ketika ada ada boneka Bobodol tadi, didorong lah, dibanting, dipukul, dan lain-lainnya. Oke. Lalu setelah diperlihatkan, lalu akhirnya gantian tuh, anak kecilnya dimasukkan dalam sebuah ruangan dengan Bobodol tadi. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia meniru ya. Dia meniru perilaku orang tadi kepada Bobodol tadi, dipukul, didorong, dilempar. Nah, jadi sangat-sangat agresif. Jadi anak kecil tadi belajar dengan meniru ya, dengan melihat role model di sekitarnya. Dan itu adalah salah satu yang membentuk self-efficacy, yaitu bagaimana kita melihat dari orang lain, mencontoh orang lain, itu ternyata juga bisa mempengaruhi self-efficacy kita. Bagaimana kita percaya pada kemampuan kita atau kita memiliki identitas diri, itu juga tergantung dari contoh-contoh di sekitar kita. Oke, apa yang kita lihat kayak gitu, itu akan menjadi bagian dari dalam diri kita. Lalu tadi pertanyaannya dari Mas Mirza adalah bagaimana sih caranya meningkatkan self-efficacy? Oke. Nah, jadi kalau teman-teman mau untuk meningkatkan self-efficacy teman-teman, keyakinan teman-teman akan kemampuan dan kompetensi diri teman-teman, ada 4 hal yang bisa teman-teman lakukan ya. Jadi 4 aspek ini adalah yang ditemukan oleh Albert Bandura juga, seingat saya. Jadi yang pertama adalah dari performance accomplishment ya, dari keberhasilan kita. Jadi keberhasilan lama kita itu bisa mempengaruhi keyakinan kita di masa sekarang. Jadi misalnya, dulu saya pernah nih percaya diri ketika public speaking. Saya pernah nih dulu berhasil ketika berjualan something. Nah, keberhasilan
kesuksesan lama itu kita bawa ke masa saat ini, dan itu membuat kita merasa, oh dulu aja saya bisa, apalagi sekarang saya pasti bisa, seperti itu. Dan begitu juga dulu ketika saya merantau gitu ya ke Surabaya dari Bontang, Kalimantan Timur, saya menggunakan pengalaman kesuksesan lama saya di bidang basket gitu ya, saya bawa ketika di karir ya. Jadi saya merasa, oh dulu juga saya basket, saya takut, saya grogi, saya gemeter, tapi akhirnya saya juga bisa menghadapi tersebut dan akhirnya bisa menang kayak gitu. Dan itu saya bawa ke konteks dalam saat ini. Jadi pengalaman lama kita bawa ke konteks pengalaman saat ini. Itu bisa teman-teman lakukan. Jadi ketika teman-teman mulai ragu, teman-teman ingat-ingat nih pengalaman dulu, pengalaman masa lalu yang mungkin tidak sama persis konteksnya. Misalnya tadi kayak saya ketika merantau Surabaya, saya grogi, nervous, bisa nggak ya saya sukses. Tapi saya bawa pengalaman masa lalu ketika di basket, saya grogi, saya nervous, tapi akhirnya saya bisa berhasil kayak gitu. Nah jadi teman-teman bisa bawa pengalaman masa lalu yang mungkin agak sedikit berbeda ceritanya, tapi yang penting emosinya kurang lebih sama kayak gitu. Jadi ingat-ingat bagaimana dulu bisa menghadapi tantangan tersebut. Itu bisa meningkatkan self-efficacy kita. Oke. Lalu yang kedua adalah dari vicarious experience. Nah ini yang tadi saya sampaikan, yaitu kita melihat dari kesuksesan orang lain, dan itu akan mempengaruhi diri kita. Kalau kita melihat sekeliling kita, wih dia bisa sukses ya di bidang A, wih dia bisa sukses ya di bidang B, kayak gitu ya. Itu akan membentuk keyakinan bahwa, oh berarti saya pun juga bisa ya untuk berhasil, untuk sukses. Nah jadi penting juga untuk mengelilingi diri kita dengan role model yang membuat kita percaya bahwa kita mampu kayak gitu. Jadi misalnya contoh dulu ketika saya mau menjadi seorang trainer kayak gitu, saya melihat ada nggak ya trainer yang sudah sukses di Indonesia. Akhirnya saya lihat tuh Pak Tung di Samoringin, dan saya percaya diri, wah saya bisa nih seperti Pak Tung. Lalu ada satu role model lagi yang membuat saya yakin bahwa saya bisa menjadi trainer di usia muda, yaitu satu orang yang namanya Bong Chandra ya. Dari Bong Chandra itu saya melihat bahwa wah dia masih muda dan bisa jadi trainer, masuk TV One, sukses, jadi developer properti, dan lain-lainnya, luar biasa. Dan itu membuat saya semakin yakin, wah Bong Chandra aja dulu pas masih muda bisa, apalagi saya pun pasti bisa. Itu membuat saya semakin percaya diri dan akhirnya bisa mencapai hal-hal hebat ya di dalam hidup saya, menurut standar saya waktu itu. Jadi kelilingilah diri kita dengan contoh-contoh role model yang membuat kita optimis bahwa kita bisa juga mencapai target yang kita inginkan. Oke. Lalu yang ketiga adalah social persuasion ya. Social persuasion ini adalah komunikasi dan feedback dari sekitar kita ya. Jadi misalnya kita punya mentor, kita punya coach yang udah berhasil, kita diberikan feedback. Kalau kita misalnya pingin jago public speaking, kita punya coach, kita punya mentor yang memberikan kita feedback apa yang harus diimprove. Itu akan meningkatkan self-efficacy kita dibandingin kita hanya sekedar praktek aja tapi tidak ada feedback kayak gitu. Jadi dengan adanya dukungan sosial itu juga akan meningkatkan self-efficacy kita, kepercayaan diri bahwa kita adalah orang yang mampu. Oke, jadi pastikan kamu juga dikelilingi oleh orang-orang yang suportif, yang mau mendorong kamu untuk mencapai targetmu. Dan lebih baik lagi, lebih bagus lagi adalah di sekitarmu itu orang yang sudah mencapai goal tadi dan mau menjadi mentormu. Wah, itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Jadi kamu bisa diberikan feedback dan diberikan arahan apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai targetmu. Oke. Lalu yang keempat adalah physiological dan emotional state ya. Ini adalah dari kondisi emosi kita, kondisi fisiologi dan kondisi emosi kita. Jadi kalau misalnya secara emosi kita loyo ya, misalnya kita lagi loyo, lagi nggak semangat, gerakan tubuh kita loyo. Kalau emosi kita loyo, kita cenderung merasa bahwa kita jadi nggak mampu kayak gitu. Karena emosi kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak. Nah, tapi mungkin kamu pernah juga merasakan ketika kamu merasa sangat-sangat percaya diri, sangat-sangat on fire, ketika kamu lagi happy gitu ya. Terus mendadak kamu punya rasa percaya diri bahwa yes, saya mampu untuk menyelesaikan tugas, saya mampu mencapai target saya. Nah, itu juga dipengaruhi oleh kondisi emosi kita. Nah, maka dari itu kita harus bisa berada dalam kondisi emosi yang mendukung kita untuk sukses, yang mendukung kita untuk berhasil.
Salah satu cara yang paling simple untuk mengubah emosi adalah dengan mengubah gerakan tubuh kita. Kalau gerakan tubuh kita loyo, ya akhirnya emosi kita juga jadi loyo, kita jadi nggak semangat. Tapi kalau kita ubah nih gerakan tubuhnya jadi jauh lebih semangat, bahu lebih tegap, dagu lebih tegap, mata terbuka, dan nafasnya panjang-panjang seperti kamu sedang percaya diri, itu bikin kamu jadi jauh lebih pede, bikin kamu jadi jauh lebih percaya diri dan yakin bahwa kamu mampu. Apalagi didukung juga nggak cuma dari fisiologi atau gerakan tubuh, tapi dari fokus ya. Bukan bayangin apa yang tidak kamu inginkan, tapi bayangin apa yang kamu inginkan. Bayangin kalau kamu udah berhasil, bayangin kalau kamu udah sukses, kalau kamu pede dalam public speaking contohnya ya, kamu pede dalam berjualan, kamu pede dalam meeting dengan rekan-rekan yang jauh lebih senior. Nah itu membuat kamu juga jadi jauh lebih pede dan membuat kamu punya keyakinan bahwa kamu mampu mengatasi tantangan yang ada. Dan itu membuat self-efficacy kita meningkat. Oke, jadi 4 hal itu yang bisa meningkatkan self-efficacy-mu ya. Jadi bisa kamu pakai beberapa hal atau semuanya juga boleh ya. Misalnya kamu gabungkan dari kamu ingat-ingat keberhasilan sebelumnya, atau kamu juga melihat contoh dari orang lain yang udah berhasil, atau kamu meminta orang lain untuk menjadi mentormu, meminta untuk mendapatkan support dan feedback dari rekan-rekan yang suportif, atau yang terakhir adalah dengan mengelola kondisi emosi kita agar kita jauh lebih semangat dengan mengubah gerakan tubuh dan mengubah fokus kita. Oke, jadi itu yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa meningkatkan self-efficacy atau keyakinan diri bahwa kita mampu. Dan ingat, ketika kita yakin bahwa kita mampu, action kita akan jadi jauh lebih optimal, kita akan jadi jauh lebih semangat. Dan ketika kita action dengan jauh lebih semangat, jauh lebih optimal, hasilnya pun juga akan jauh lebih optimal dibandingkan kita ketika action aja udah loyo. Jadi pastikan kita memiliki self-efficacy yang bagus untuk mendukung kita untuk berhasil dan sukses. Oke? Mungkin itu dulu sharing pada hari ini tentang self-efficacy. Terima kasih kepada Mas Mirza Yuda Pratama untuk pertanyaannya. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, teman-teman juga boleh DM di Instagram ya. Jadi saya bisa jawabin tuh pertanyaan dari teman-teman dan bisa saya bahas di podcast ini. Dan untuk mendukung podcast ini dan agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat, kamu juga bisa nih share tentang podcast ini. Kamu bisa screenshot atau kamu bisa share gitu ya di Instastory kamu dan bisa tag di @andreasbordes dan bisa review apa yang kamu pelajari dari episode saya ini, dan juga nanti saya akan repost ya, mention kamu di Instastory. Oke? Thank you semuanya yang udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sukses selalu and keep healthy.